Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai karsinoma mamae atau kanker payudara. Nah, pada PBL3, di sini mempunyai kasus di mana kasus ini dan juga tugas ini sebagai persyaratan untuk memenuhi daripada tugas hemato-onkologi di modul hemato-onkologi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan bahas mengenai kanker payudara yang akan saya bahas yang pertama, yaitu anatomi dan fisiologinya. Sebelum itu, saya akan membacakan kasus daripada karsinoma mamae pada PBL3 kali ini, yaitu wanita berumur 43 tahun datang dengan keluhan benjolan pada payudara sisi kiri yang disadari sejak 2 bulan yang lalu. Nah, awalnya sebesar kelereng, tetapi saat ini ukurannya kurang lebih sudah sebesar 10 cm. Nah, dapat kita pahami bahwasannya sudah membesar daripada sebelumnya. Juga batas tidak tegas, terfiksir, tampak retraksi puting atau putingnya tertarik ke dalam, lalu juga kulit berkerut seperti kulit jeruk, serta dimpling. Dimpling atau bagian payudaranya ada yang agak termasuk, jadi membentuk seperti kolam pada bagian payudaranya. Lalu pasien sekarang ini hamil 4 bulan, anak pertama hamil 4 bulan. Pasien juga mengeluhkan benjolan pada bagian aksila kiri atau bagian ketiak sebelah kiri. Berat badannya turun hingga 5 kg dalam 2 bulan ini. 2 bulan terakhir. Tidak ada keluhan sesak nafas, batuk darah, atau sakit tulang lainnya. Pada pemeriksaan status generalis dalam batas normal, status lokalis payudara kiri massa ukurannya 10 cm, konsistensi padat, permukaan tidak rata, dan juga batas tidak jelas atau tidak dapat ditentukan batasnya. Lalu untuk status obstetrikus, di sini G1A0H12 minggu untuk riwayat keluarga, tante dari ibu yang menderita kanker payudara ini juga memiliki riwayat daripada tantenya. Tantenya ini menderita penyakit kanker payudara dan juga sudah meninggal. Untuk riwayat lainnya sering berolahraga, menstruasi umur 9 tahun, dan makanan sehari-harinya vegetarian atau seperti buah-buah dan juga sayuran. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai yang pertama yaitu anatomi dan juga fisiologi. Untuk anatominya sendiri, di sini payudara terletak di atas otot pectoralis mayor dan juga melekat pada otot tersebut melalui selapis jaringan ikat. Untuk variasi ukuran payudara ini sendiri tergantung pada variasi jumlah jaringan lemak dan juga jaringan ikat pada payudara tersebut. Jadi bukan pada jumlah glandular atau kelenjarnya. Sedangkan untuk jaringan glandular sendiri terdiri dari 15 sampai 20 lobus mayor. Setiap lobus dialiri ductus lactiferusnya sendiri yang membesar menjadi sinus lactiferus atau ampula. Nah, untuk struktur kelenjar susu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kulit, terus parenkim, dan juga stroma. Di mana untuk kulit sendiri ini terdiri dari puting dan juga areola, sedangkan untuk parenkim terdiri dari saluran bercabang dan juga lobulus sekretori terminal. Untuk stroma sendiri di sini terdiri dari kerangka pendukung payudara di sekitar parenkim atau stroma berserat dan juga stroma berlemak. Nah, untuk bagian-bagian pada payudara sini ada terdiri dari beberapa. Ada dari dinding payudara, lalu ada otot pectoralis, juga ada lobus, nipple ataupun putingnya, juga areola, lalu ada kelenjar susu, terus ada jaringan lemak, lalu ada kulit dan juga fragmen-fragmen lainnya. Nah, selanjutnya di sini untuk fisiologinya sini saya akan secara singkat saja untuk fisiologinya. Fisiologinya di sini pada bagian tertinggi pada bagian otak yaitu hipotalamus,
ketika ada respon positif daripada hipotalamus ini akan memicu daripada bagian posterior pituitary. Nah, lalu akan memicu yang namanya oksitosin, sehingga oksitosin ini akan memicu daripada otot polos, sehingga akan terjadinya kontraksi pada bagian otot polos di payudara, sehingga akan terjadinya sekresi susu yang akan disalurkan kepada bayi atau menyusui. Nah, disitulah mengapa bisa terjadi yang namanya air susu ibu daripada payudara itu sendiri. Selanjutnya, pada bagian definisi dan juga etiologi, epidemiologi juga. Di sini untuk definisinya sendiri, kanker payudara ini merupakan timbulnya benjolan abnormal pada sel-sel lapisan ductus sekitar 85% atau lobulus sekitar 15% pada jaringan kelenjar payudara. Nah, awalnya pertumbuhan kanker ini terbatas pada ductus atau lobulus, atau bisa dibilang dengan in situ, di mana umumnya tidak menimbulkan gejala dan memiliki potensi penyebaran yang minimal atau metastasis. Nah, seiring waktu, kanker in situ ini atau dapat dibilang stadium 0 dapat berkembang dan juga menyerang jaringan payudara di sekitarnya, atau kanker payudara invasif. Kemudian menyebar ke kelenjar getah bening terdekat atau metastasis regional atau metastasis di bagian sekitar kelenjar getah bening yang bagian terdekat daripada kanker payudara itu. Setelah itu ke organ lain di dalam tubuh atau metastasis jauh. Nah, jika seorang wanita meninggal karena kanker payudara itu karena metastasis yang sudah meluas atau sudah mengalami metastasis yang jauh. Sedangkan untuk epidemiologinya, pada tahun 2020 terdapat 2,3 juta wanita terdiagnosis kanker payudara dan juga 685.000 kematian secara global. Nah, hingga akhir tahun 2020 terdapat 7,8 wanita hidup yang didiagnosis menderita kanker payudara dalam 5 tahun terakhir, menjadikannya kanker paling umum di dunia atau paling sering terjadi di dunia. Lalu menurut Globokan pada tahun 2020, angka kejadian kanker payudara tertinggi ketiga di ASEAN dimiliki oleh Indonesia, yaitu sebesar 65.858 dan 40,3 per 100.000 wanita. Nah, diikuti oleh Filipina dan juga Thailand dan Vietnam. Selanjutnya untuk etiologinya sendiri di sini terdapat diet dan juga faktor yang berhubungan dengan diet, yaitu peningkatan berat badan yang bermakna pada saat pasca menopause atau berhenti haid ya. Untuk diet ala barat yang tinggi lemak seperti western style, dan juga minuman beralkohol, perokok aktif maupun pasif. Lalu faktor risiko yang mempunyai dampak positif seperti peningkatan konsumsi serat dan juga peningkatan konsumsi buah dan juga sayur. Nah, selanjutnya ada dari hormon dan juga faktor reproduksi itu sendiri. Untuk dari hormon dan juga faktor reproduksi sendiri, seperti menstruasi pertama pada usia relatif lebih muda atau kurang dari 12 tahun. Nah, pada kasus kita ini, pasien tersebut mengalami masa haid atau dia haid pertama itu di bawah dari atau kurang dari 12 tahun, yaitu 9 tahun dia sudah mengalami haid atau menstruasi. Sedangkan untuk menopause atau mati haid pada usia relatif lebih tua atau lebih dari 50 tahun. Sedangkan untuk belum pernah melahirkan dan juga infertilitas atau tidak bisa hamil ya, selalu melahirkan anak pertama lebih dari 35 tahun, usia relatif lebih tua. Nah, pada kasus kita juga ini, pasien hamil di usia 43 tahun ya. 43 tahun. Pasien ini hamil di usia 43 tahun, sedangkan hamil di usia 35 tahun ke atas merupakan faktor pencetus kanker payudara. Lalu pemakaian kontrasepsi oral dalam waktu lama dan juga tidak menyusui.
Adapun di sini riwayat keluarga, di mana gen yang dapat menyebabkan kanker payudara yaitu gen BRCA1, BRCA2, dan juga pemeriksaan histopatologi dari faktor proliferasi PL53 germline mutation, lalu juga ada riwayat kanker pada keluarga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penyakit. Jadi pada kasus kita ini ada tante daripada pasien ini sendiri yang mengalami kanker payudara dan beliau sudah meninggal. Jadi secara riwayat keluarga ada untuk pasien ini, sedangkan pada bagian D terdapat juga faktor risiko lainnya yaitu radiasi PGN pada saat pertumbuhan payudara. Pada masa pertumbuhan, perubahan organ payudara ini sangat cepat dan juga rentan terhadap radiasi PGN. Lalu selanjutnya ada faktor riwayat adanya penyakit tumor jinak. Beberapa tumor jinak ini pada payudara dapat bermutasi menjadi ganas. Ya, seperti termasuk atipikal ductal hiperplasia. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian faktor resiko dan juga klasifikasi. Untuk klasifikasinya sendiri di sini ada 3, yaitu non-invasif, invasif, dan juga Paget disease of the nipple. Dimana untuk klasifikasi histologi kanker payudara menurut WHO ya. Untuk non-invasif sendiri terdapat intraduktal dan juga lobular karsinoma in situ. Sedangkan untuk invasif terdapat karsinoma invasif duktal, karsinoma invasif duktal dengan komponen intraduktal yang predominan, lalu ada karsinoma invasif lobular, mucinous, medullary, papillary, tubular, adenoid cystic, secretory atau juvenile, lalu ada apokrin, dan juga ada karsinoma dengan metaplasia, di mana ada tipe squamous dan juga tipe spindle cell. Nah, selanjutnya di sini ada Paget disease of the nipple. Nah, untuk faktor resikonya, di sini faktor resikonya tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa. Yang pertama, sini haid pertama pada usia di bawah 12 tahun, seperti kasus kita ya, di mana pasien tersebut haid pada umur 9 tahun. Lalu wanita yang tidak menikah, wanita menikah tapi tidak memiliki anak atau infertilitas, lalu melahirkan anak pertama pada usia di atas usia 30 tahun, pada kasus kita hamil pada usia 43 tahun ya. Lalu selanjutnya tidak menyusui, menggunakan kontrasepsi hormonal atau mendapat terapi hormonal dalam waktu yang cukup lama, lalu juga menopause pada usia lebih dari 50 tahun. Adapun pernah operasi tumor jinak pada payudara. Lalu ada riwayat kanker dari keluarga. Pada kasus kita, tantenya memiliki riwayat kanker payudara juga, mana sudah meninggal ya. Untuk wanita yang mengalami stres berat juga menjadi faktor. Lalu konsumsi lemak dan juga alkohol secara berlebih. Dan terakhir perokok aktif ataupun pasif. Jadi itu untuk faktor resiko dan juga klasifikasinya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai patofisiologi dari kanker payudara. Untuk patofisiologi kanker payudara ini terjadi hiperplasia sel-sel dengan berkembangnya sel-sel yang atipik. Sehingga kanker ini disebabkan oleh senyawa karsinogenik atau ya, sel-sel kanker yang dibentuk dari sel-sel normal dalam suatu proses transformasi. Nah, pada fase transformasi ini terdapat 2 fase, yaitu fase inisiasi dan juga promosi. Di mana untuk fase inisiasi ini, pada tahap ini terdapat suatu perubahan dalam bahan genetik sel yang dapat memancing sebuah sel menjadi ganas. Dari ya yang jinak, tumor jinak yang tadinya tumor jinak ini dapat menjadi tumor ganas karena adanya fase inisiasi ini. Lalu perubahan dalam bahan genetik sel ini dapat disebabkan oleh suatu genetik yang disebut dengan karsinogen, yang bisa berupa bahan kimia, virus, radiasi, atau sinar matahari. Nah, selanjutnya akan terjadinya fase promosi, di mana pada tahap ini suatu sel yang telah mengalami inisiasi akan berubah menjadi ganas. Nah, untuk ada pun beberapa teori yang menjelaskan
terjadinya keganasan pada kanker payudara seperti mekanisme hormonal, yaitu perubahan keseimbangan hormon estrogen dan juga progesteron yang dapat dihasilkan oleh ovarium yang mempengaruhi faktor pertumbuhan sel payudara, di mana terdapat salah satu fungsi estrogen adalah merangsang pertumbuhan daripada sel payudara itu sendiri. Dan juga di sini ada genetik, di mana kanker payudara yang bersifat herediter dapat terjadi karena adanya genetik. Sehingga biomolekuler kanker menyatakan delesi kromosom 17 mempunyai peranan penting untuk terjadinya transplantasi maligna. Nah, selanjutnya penegakan diagnosis. Di mana untuk penegakan diagnosis ini terdapat triple diagnosis, yaitu yang pertama, seperti biasa, anamnesis, lalu pemeriksaan fisik, dan juga mohon maaf, di sini ada triple diagnostik. Yang pertama klinis, anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Yang kedua ada imaging, radiologi, lalu yang ketiga ada sitologi, yaitu histopatologi. Nah, untuk klinis sendiri di sini terdapat anamnesis, keluhan, onset, keluhan lain, faktor resiko, riwayat keluarga. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan fisik sadari pada bagian payudara, terutama pada bagian payudara ya. Lalu setelah melakukan pemeriksaan fisik sadari, maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan imaging atau radiologi. Di mana untuk radiologi di sini kita dapat melakukan mamografi, USG payudara, CT scan, dan juga MRI dan bone scanning atau scan pada bagian tulang. Lalu untuk pemeriksaan sitologi, di sini dapat dilakukan sitologi ataupun biopsi. Di sini dapat dilakukan biopsi, di mana biopsi ini merupakan salah satu pemeriksaan gold standar, mohon maaf, merupakan pemeriksaan gold standar pada pemeriksaan kanker payudara untuk memastikan adanya keganasan atau tidak. Jadi dapat dibedakan pada pemeriksaan sitologi ini dapat dibedakan apakah kanker payudara ini atau tumor pada payudara ini ganas ataupun jinal. Nah, setelah itu pengambilan sampel FNAB atau core biopsi juga biopsi terbuka. Di mana untuk pemeriksaan immunohistochemistry ini atau IHC. Lalu selanjutnya untuk stadium di sini dapat ditentukan dengan tingkat keganasan atau stadium kanker dengan mengganti 3 indikator TNM. Yang pertama T, tumor primer, yang kedua N, nodul regional, dan juga M, metastasis jauh. Nah, pada kasus kita ini dapat disimpulkan untuk penegakan diagnosis untuk kanker payudara pada pasien kita ini sudah masuk di N2 ya. Sudah masuk antara N1 dan juga N2. Kenapa? Karena nodul aksila masih dapat digerakkan. Untuk masih dapat digerakkan ataupun tidak digerakkan di kasus tidak dijelaskan. Tetapi mengapa N2 dan N1 dan N2? Karena nodul mamari interna di sini nodulnya ini baru satu. Pada kasus ditemukan hanya satu nodul, yaitu pada bagian aksila sebelah kiri. Sedangkan kalau N3 di sini sudah ada multiple nodul pada aksila. Jadi multiple berarti lebih dari satu. Sedangkan pada kasus kita cuman satu pada bagian aksila sebelah kiri. Nah, untuk stadiumnya di sini pada kasus kita masuk pada stadium 3B. Nah, selanjutnya ada diferensial diagnosis. Untuk diferensial diagnosis ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama kista, di mana benjolan payudara, pembengkakan, atau nyeri tekan dan juga nyeri pada bagian payudara. Lalu ada fibroadenoma, di mana tidak menimbulkan rasa sakit, sering terasa seperti benjolan bulat yang keras dengan batas yang halus dan terdefinisi dengan baik, yang bergerak dengan mudah di bawah kulit payudara. Lalu selanjutnya ada intraduktal papiloma, di mana benjolan atau keluarnya cairan bening atau berdarah dari puting. Sedangkan pada kasus kita tidak terdapat atau tidak disampaikan ada keluar cairan sama sekali, entah warna putih,
warna bening, kuning ataupun merah, tidak ada sama sekali. Sedangkan untuk selanjutnya di sini ada diagnosis bandingnya itu masih mastitis, di mana bengkak, nyeri, merah dan juga hangat saat disentuh. Nah, selanjutnya di sini ada tata laksana kanker payudara. Untuk tata laksana kanker payudara sendiri ini di sini terdapat modalitas terapi yang pertama di sini lokoregional untuk dalam hal ini yaitu operasi atau pembedahan BCS dan MRM, lalu ada radiasi, sedangkan yang kedua ada sini sistemik, di mana dapat dilakukan kemoterapi, hormonoterapi, targeting terapi, dan juga imunoterapi. Nah, untuk rencana terapi optimal di sini, yang pertama yaitu tujuan terapi, di mana ada kuratif dan juga paliatif, sedangkan yang kedua ada pilihan terapi utama, neoadjuvan, dan juga adjuvan. Nah, untuk pilihan terapi tadi ada utama, neoadjuvan, dan juga adjuvan. Untuk selanjutnya di sini ada modalitas terapi, yaitu lokoregional dan juga sistemik. Selanjutnya, di sini ada jalur atau dapat dibilang penata laksanaan daripada kanker payudara. Nah, untuk kanker payudara sendiri ini dapat dilakukan yang pertama jika stadium 3B atau stadium 3C. Sini dapat dibagi lagi apakah perdarahan positif atau perdarahan negatif. Jika perdarahannya negatif, maka dapat dilakukan kemoterapi neoadjuvan, di mana untuk responnya yaitu MRM, dan jika tidak respon yaitu kemoterapi lini 2. Jika tidak direspon lagi, maka dilakukannya RT. Sedangkan jika perdarahan, maka akan dilakukan radiasi atau kemoradiasi neoadjuvan. Ketika direspon, maka akan selanjutnya dilakukan MRM dan dilanjut MRM positif dan dilanjutkan dengan KT. Nah, untuk stadium 4, stadium yang paling atas, yang paling parah, di sini ada 3 hal yang akan dilakukan, yaitu oligometastasis dan juga simptom positif, dan ada pun simptom negatif. Kalaupun simptom negatif, maka langsung akan ditata laksana berbeda dengan simptom positif dan juga oligometastasis. Untuk oligometastasis, terapi kuratif, lesi metastasisnya itu SBRT dan juga metastasitomi. Selanjutnya ada simptom atau dengan gejala positif gejala. Di sini terdapat terapi simptomatif sesuai dengan gejalanya, lalu ada radioterapi paliatif dan juga tata laksana nyeri. Nah, untuk kanker payudara stadium 3 ini dibagi menjadi 3A, 3B, dan 3C. Untuk yang pertama, di sini stadium 3A menandakan ukuran tumor lebih dari 5 cm dan juga telah menyebar pada 1 hingga 3 kelenjar getah bening. Lalu yang nomor 2 ini atau 3B berarti penyebaran sel kanker makin luas dan tidak hanya pada kelenjar getah bening di sekitarnya, tetapi sudah apa namanya? Tapi juga ada pada jaringan kulit dan juga otot dada sekitar payudara. Untuk kanker payudara stadium 3C di sini ditandai dengan tumor yang telah menyebar pada 10 kelenjar getah bening, lalu di sekitar leher atau di dalam payudara. Nah, ketika kanker sudah memasuki fase ini, pengobatan harus diberikan secepatnya. Kenapa? Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran sel kanker yang makin luas atau menyebar ke berbagai organ lainnya dalam tubuh. Bagaimana dengan pasien grafida dengan kanker payudara stadium 3? Nah, untuk terminasi kehamilan dilanjutkan dengan kemoterapi. Itu yang pertama dilakukan. Sedangkan yang kedua, kehamilan diteruskan dan diberikan kemoterapi dengan regimen tanpa golongan antimetabolis, Taxan, dan juga trastuzumab karena keamanannya belum terbukti. Nah, lalu yang ketiga, hal yang dapat dilakukan terakhir yaitu kehamilan diteruskan dan kemoterapi diberikan setelah melahirkan.
Jadi dapat dilihat lagi, dapat dibicarakan lagi dengan pasien yang mengalami kanker pada saat hamil, seperti pada kasus kita ini, dikembalikan lagi keputusan apakah kehamilannya mau dilanjutkan dengan pertimbangan daripada pasien, dengan edukasi yang telah diberikan oleh dokter dan dokter spesialis tentunya, dan juga apakah mau dilakukan terminasi kehamilannya saja dan kita lanjutkan dengan terapi pada pasien atau pada ibunya ini. Nah, di sini ada pencegahannya, di mana masuk pada non-farmakologi. Untuk itu, di sini terdapat diagram alur untuk pencegahan daripada kanker payudara. Nah, untuk diagram alur ini, mohon maaf saya bacakan. Saya masukkan gambarnya. Karena sini gambarnya kurang jelas juga. Di sini yang pertama ada mengajak ibu dalam kelompok usia 30-50 tahun untuk melakukan penapisan kanker payudara. Selanjutnya, setelah melakukan hal itu, lalu melakukan konseling tentang kanker payudara, faktor resiko, dan juga pencegahannya seperti apa. Selanjutnya, menanyakan apakah ibu telah melakukan sadari atau belum. Jadi, sadari ini dapat dilakukan di rumah sehari-hari, pada saat mandi, dapat dilakukan sendiri. Jika tidak, ajarkan sadari. Jika tidak lakukan atau belum melakukan sadari, maka ajarkan untuk melakukan sadari itu di rumah. Jika sudah melakukan, maka tanyakan apakah ada benjolan atau kelainan lainnya. Jika iya atau tidak, maka lakukan CBA. Nah, sini clinical breast examination. Lalu, jika ada benjolan atau kelainan lainnya, jika tidak, anjurkan sadari. Jika iya, rujuk ke dokter bedah. Lalu dokter bedah ini akan melanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan seperti radiologi. Ya, kurang lebih seperti itu untuk tata laksananya. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu komplikasi dan juga prognosis. Untuk komplikasinya sendiri, di sini terdapat komplikasi utama yaitu dari kekambuhan penyakit kanker itu sendiri, di mana dapat terjadi secara lokal ataupun regional pada bagian kulit atau jaringan lunak di dekat lokasi mastektomi tadi, lalu juga kelenjar getah bening, di mana mamai aksila atau internal. Nah, selanjutnya di sini ada kekambuhan lokal dapat terjadi di kulit dan juga dinding pada dada, payudara. Lalu kekambuhan regional dapat terjadi di kelenjar getah bening, yaitu adanya nodul yang membesar di ketiak atau supraclavicular dan bagian aksila. Nah, untuk selanjutnya di sini penyakit yang menyebar luas atau bermetastasis melibatkan pertumbuhan koloni sel kanker payudara di bagian tubuh yang jauh dari payudara itu, di sini yang yaitu metastasis terutama terjadi melalui limfatik, biasanya di ketiak atau kelenjar getah bening seperti pada kasus kita. Lalu namun kanker juga dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya tanpa menyerang kelenjar getah bening tersebut. Lalu di sini ada komplikasi akut di mana metastasis jauh seperti tadi pada awal pembahasan sudah saya singgung, di mana dapat terjadi bagian tulang, lalu sumsum tulang belakang, otak, paru-paru, dan juga kalau di bagian tulang ini bisa terjadinya fraktur patologis, nyeri kronik, dan juga hiperklasemia. Sedangkan pada bagian otak di sini banyak yang bilang bahwasannya pada bagian otak ini jika sudah menyebar sampai di bagian otak, banyak yang mengira bahwa itu kanker otak, padahal itu adalah kanker payudara yang sudah bermetastasis jauh ke bagian otak. Untuk dapat dibedakannya pada pemeriksaan penunjang, nanti untuk histopatologinya itu nanti akan didapatkan kalau itu kanker otak, maka akan ditemukan sel-sel otak atau sel-sel jaringan otak yang abnormal. Tapi kalau misalnya itu kanker payudara yang sudah bermetastasis ke otak, itu akan ditemukan sel-sel jaringan tubuh lainnya yang didapatkan di bagian otak itu sendiri.
Nah, selanjutnya di sini ada paru-paru juga, bisa ke paru-paru dan hati. Kalau bagian mohon maaf kalau bagian paru-paru di sini dapat terjadi effusi pleura. Sedangkan kalau di bagian hati dapat terjadi gagal hati, mohon maaf. Lalu selanjutnya di sini ada prognosis, di mana prognosis pasien ini ditentukan oleh tingkat penyebaran daripada kanker payudara ini dan juga potensi dari kanker payudaranya ini sudah bermetastasis mana saja sih. Nah, itu dapat dilihat dari situ untuk prognosisnya. Dan juga ketahanan hidupnya ini tergantung pada tingkat penyakit saat mulai pengobatan dan juga gambaran histopatologi dan uji reseptor estrogen yang bila positif lebih baik. Nah, untuk stadium klinis dari kanker ini merupakan indikator terbaik untuk menentukan prognosis penyakit ini. Nah, di sini untuk kita lihat bersama 95% untuk stadium 0. Nah, stadium 0 tadi itu masih dikatakan tumor jinak. Tumor jinak dan belum bermetastasis sama sekali. Selanjutnya itu sekitar 95% ya untuk stadium 0 atau belum masuk stadium 1. Nah, sedangkan untuk stadium 1 itu angka kehidupannya ini sebesar 88%. Dan untuk stadium 2 sudah 66%, untuk stadium 3 36%, dan untuk stadium 4 atau stadium akhir yaitu sekitar 7%. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya semakin naik stadium, semakin tinggi stadium, semakin jauh metastasis yang telah terjadi dari kanker payudara ini, maka akan semakin jelek daripada prognosis pada pasien kanker payudara itu sendiri. Jadi untuk metastasis yang terjadi pun atau komplikasi yang terjadi dari kanker payudara ini akan menyebar bisa menyebar lewat kelenjar getah bening, lalu bisa menyebar juga lewat aliran darah itu sendiri. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan juga saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.